Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Tami Salsabila NIM 253 akan membahas chapter 2 mengenai ethics, legal, liability, and client acceptance. Tujuan bab ini adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai lingkungan audit saat ini, serta prinsip-prinsip dasar etika profesional, integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kehati-hatian, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Yang pertama dibahas adalah prinsip dasar etika profesi. Di sini ada 6 prinsip, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Definisi etika profesi menurut Dewan Standar Profesi dan Etika Akuntansi adalah tanggung jawab setiap anggota profesi akuntansi untuk bertindak untuk kepentingan umum. Ini berarti bahwa anggota harus memperhatikan bagaimana tindakan mereka untuk mempengaruhi orang lain. Dalam konteks ini, publik yaitu mengacu pada klien, penyedia kredit, pemerintah, pengusaha, karyawan, dan investor. Prinsip pertama ada integritas, yaitu mengacu pada bahwa semua anggota harus berterus terang dan jujur. Anggota tidak boleh dikaitkan dengan informasi yang salah secara material atau menyesatkan. Yang kedua, prinsip objektivitas, yaitu terkait tidak diizinkannya perasaan pribadi atau prasangka untuk mempengaruhi penilaian profesional mereka. Anggota harus tidak memihak dan tidak membiarkan konflik kepentingan atau pengaruh lain untuk mengganggu proses keputusan mereka. Prinsip ketiga, kompetensi profesional dan kehati-hatian. Kompetensi profesional dan kehati-hatian terkait pada anggota harus mencapai tingkat kompetensi dan mengikuti perkembangan terbaru dalam peraturan dan standar. Pencapaian kompetensi ini berasal dari pendidikan dan pengalaman kerja. Kompetensi dipertahankan melalui pendidikan berkelanjutan dan pengalaman kerja. Prinsip keempat yaitu kerahasiaan. Kerahasiaan ini mengacu pada kewajiban untuk menahan diri untuk tidak mengungkapkan informasi kepada orang di luar tempat kerja mereka yang dipelajari sebagai hasil dari pekerjaan mereka. Prinsip kelima yaitu perilaku profesional yang mengacu kepada profesionalitas, yaitu mematuhi peraturan dan perundang-undangan dan memastikan bahwa mereka tidak merusak reputasi profesi. Anggota harus jujur dan mewakili klien saat ini dan calon klien. Selanjutnya yaitu ada kemandirian. Menurut APES, ada dua bentuk kemandirian, yaitu kemandirian pikiran adalah kemampuan untuk bertindak dengan integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional. Ini adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang bebas dari bias, keyakinan pribadi, dan tekanan klien. Yang kedua yaitu kemandirian dalam berpenampilan adalah keyakinan bahwa kemandirian pikiran telah tercapai. Tidaklah cukup bagi auditor untuk menjadi independen dari pikiran, mereka juga harus terlihat mandiri. Poin pertama itu ada ancaman terhadap kemerdekaan. Kode etik untuk akuntan profesional mengidentifikasi 5 ancaman utama terhadap independensi auditor, yaitu ancaman untuk kepentingan pribadi, penilaian diri, advokasi, keakraban, dan intimidasi. Yang pertama ada ancaman kepentingan pribadi. Ancaman kepentingan pribadi ini mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika kantor akuntan atau stafnya memiliki kepentingan keuangan dan pada klien audit. Yang kedua ada ancaman tinjauan diri. Ancaman ini dapat terjadi ketika tim jaminan perlu membentuk opini tentang pekerjaan mereka sendiri atau pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di perusahaan mereka. Selanjutnya ada ancaman advokasi, dapat terjadi ketika kantor akuntan atau stafnya asuransi bertindak atau diyakini bertindak atas nama klien asuransinya. Selanjutnya ada ancaman keakraban yang dapat terjadi ketika ada hubungan dekat atau berkembang antara perusahaan. Selanjutnya ada ancaman intimidasi, dapat terjadi ketika anggota tim jaminan merasa terancam oleh staf atau direktur klien. Selanjutnya yaitu ada pengamanan kemerdekaan. Yang pertama ada perlindungan yang dibuat oleh profesi, undang-undang atau peraturan. Profesi, undang-undang dan peraturan akuntansi telah diciptakan berbagai perlindungan untuk perusahaan yang melakukan audit dan review laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya, perjanjian jaminan lainnya, dan perjanjian layanan terkait.
Selanjutnya, perlindungan yang dibuat oleh klien. Klien dapat menerapkan mekanisme yang sesuai yang akan mengurangi ancaman seperti mereka dapat menerapkan mekanisme tata kelola yang sesuai, seperti pembentukan komite audit untuk menjadi penghubung antara mitra asuransi dan manajemen untuk meningkatkan independensi. Selanjutnya, pengamanan yang dibuat oleh firma akuntansi. Perusahaan akuntansi memiliki berbagai pengamanan untuk memastikan independensi, seperti perusahaan memiliki kebijakan rotasi mitra untuk meningkatkan independensi mitra audit. Mereka juga memiliki kebijakan per-review di mana mitra audit meninjau file kerja mitra lain dan memberikan komentar dan umpan balik. Selanjutnya itu ada hubungan auditor dengan orang lain, seperti hubungan auditor dan pemegang saham, auditor dan dewan direksi, auditor dan komite audit, dan auditor internal. Auditor dan pemegang saham. Laporan audit ditunjukkan kepada pemegang saham perusahaan yang sedang diaudit. Artinya, pemegang saham diakui sebagai penerima laporan keuangan dan laporan audit. Pemegang saham mengandalkan laporan audit dan pendapatnya mereka di dalamnya untuk memberitahu tentang keandalan informasi yang diberikan oleh manajemen perusahaan mereka dalam laporan keuangan. Yang kedua, hubungan auditor dan dewan direksi. Dewan direksi mewakili pemegang saham dan mengawasi aktivitas perusahaan dan pengelolaannya. Yang ketiga, ada hubungan auditor dan komite audit. Komite audit yang efektif akan meningkatkan independensi fungsi audit eksternal. Sebuah audit komite bertindak atas nama seluruh dewan direksi untuk memastikan bahwa laporan keuangan adalah benar dan adil, dan bahwa auditor eksternal memiliki akses ke semua catatan dan bukti lain yang diperlukan untuk membentuk opini mereka. Yang keempat, ada hubungan auditor dan audit internal. Auditor internal maksud saya, peran audit internal ditentukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, idealnya komite audit. Fungsi audit internal tidak pernah bisa sepenuhnya independen dari perusahaan. Jika auditor eksternal bermaksud untuk menggunakan fungsi audit internal, mereka harus mempertimbangkan berbagai karakteristik audit internal termasuk objektivitas, kompetensi teknis, dan kehati-hatian audit internal. Selanjutnya ada tanggung jawab hukum. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, auditor eksternal harus berhati-hati saat melakukan audit. Auditor harus rajin dalam menerapkan standar teknis dan profesional, serta mendokumentasikan setiap tahapan dalam proses audit. Yang pertama, ada tanggung jawab hukum kepada klien. Ringkasnya, ketika ingin menetapkan bahwa auditor telah melanggar kewajiban perawatan kepada klien harus dibuktikan. Untuk membuktikan bahwa auditor telah lalai, klien atau pemegang sahamnya perlu membuktikan bahwa auditor belum memenuhi standar auditing, pedoman etika, korporasi bertindak, atau gagal menerapkan kehati-hatian saat melakukan audit mereka. Selanjutnya itu ada kelalaian kontributif. Dapat dibuktikan auditor telah lalai ketika masing-masing pihak harus dimintai pertanggungjawaban sebanding dengan kesalahan mereka. Kasus ini melibatkan kelemahan dalam pengendalian internal yang mengakibatkan terjadinya kerugian yang signifikan. Selanjutnya, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Pihak ketiga dan pemegang sahamnya yang menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan, misalnya kreditor, karena pihak ketiga umumnya tidak memiliki hubungan kontraktual dengan auditor. Mereka harus mengandalkan undang-undang kerugian jika ingin mereka menuntut auditor dari perusahaan tempat mereka bekerja sama. Poin keempat yaitu penghindaran litigasi. Ada beberapa cara agar auditor dapat menghindari litigasi, seperti mempekerjakan staf yang kompeten, melatih staf dan memperbarui pengetahuan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan etika. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah keputusan penerima dan kelanjutan klien. Tahap pertama dari setiap audit adalah penerimaan klien atau keputusan lanjutan. Sedangkan keputusan untuk mengambil klien baru lebih rinci daripada keputusan untuk melanjutkan dengan klien yang sudah ada. Langkah pertama melibatkan penilaian integritas klien. Saat menilai integritas klien, auditor akan mempertimbangkan beberapa hal seperti reputasi klien, manajemennya, direktur, dan pemangku kepentingan utamanya. Kemudian alasan yang diberikan untuk beralih dari audit, dan sikap klien terhadap exposure dan manajemen risiko. Kemudian informasi yang relevan dengan penerimaan klien atau keputusan lanjut
dapat ditemukan melalui komunikasi dengan auditor sebelumnya, komunikasi dengan personal klien, komunikasi dengan pihak ketiga seperti bank dan pengacara klien, komunikasi dengan pesaing utama, dan review artikel pers tentang klien. Tahap terakhir dalam penerimaan klien dan proses keputusan kelanjutan melibatkan persiapan surat perikatan. Tujuannya adalah untuk menetapkan ketentuan perikatan audit dan untuk menghindari kesalahan pemahaman antara auditor dan klien mereka.